Saat ini, mereka disebutkan dalam diskusi-diskusi politik dan ekonomi internasional. Namun seringkali kita mendapat kesan bahwa masalah-masalah mereka hanya diangkat sebagai sebuah renungan. Sebuah pertanyaan yang terpaksa ditambahkan karena tugas atau secara tidak langsung, atau bahkan diperlakukan hanya sebagai kerusakan tambahan. Memang benar, ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, seringkali mereka tetap berada di urutan terbawah. Jangan lupa, masyarakat miskin hampir selalu menjadi korban. Mereka bukanlah pihak yang patut disalahkan. Dengan menggemakan kembali pesan kuno para nabi, Yubeliu mengingatkan kita bahwa harta benda bumi tidak diperuntukkan bagi segelintir orang yang mempunyai hak istimewa, tetapi untuk semua orang. Orang kaya harus bermurah hati dan tidak memalingkan muka dari saudara-saudarinya yang membutuhkan. Di sini saya terutama memikirkan mereka yang kekurangan air dan makanan. Kelaparan adalah sebuah skandal, sebuah luka menganga pada tubuh kemanusiaan kita. Dan hal ini memanggil kita semua untuk memeriksa hati nurani kita dengan serius. Saya memperbarui seruan saya bahwa dengan uang yang dibelanjakan untuk persenjataan dan pengeluaran militer lainnya, marilah kita membentuk dana global yang pada akhirnya dapat mengakhiri kelaparan dan mendukung pembangunan di negara-negara paling miskin. Sehingga warga negara mereka tidak melakukan tindakan kekerasan atau suatu ilusi, atau harus meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih bermartabat. Permohonan tulus lainnya yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan tahun Yobel yang akan datang ditujukan kepada negara-negara yang lebih makmur. Saya meminta agar mereka mengakui betapa beratnya keputusan mereka di masa lalu dan bertekad untuk mengampuni hutang negara-negara yang tidak akan pernah mampu membayarnya kembali. Lebih dari sekedar persoalan kemurahan hati, ini adalah persoalan keadilan. Hal ini menjadi lebih serius saat ini dengan adanya bentuk ketidakadilan baru yang semakin kita akui, yaitu bahwa ada utang ekologis yang sebenarnya, khususnya antara negara-negara utara dan selatan, yang terkait dengan ketidakseimbangan komersial yang berdampak pada lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang tidak proporsional oleh negara-negara tertentu dalam jangka waktu yang lama. Sebagaimana diajarkan kitab suci, bumi adalah milik Tuhan, dan kita semua yang tinggal di dalamnya sebagai orang asing dan penghuninya. Jika kita benar-benar ingin mempersiapkan jalan menuju perdamaian di dunia ini, marilah kita berkomitmen untuk memperbaiki penyebab ketidakadilan, melunasi utang yang tidak adil dan tidak dapat dibayar, dan memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Tahun Yobel yang akan datang juga akan bertepatan dengan tanggal penting bagi seluruh umat Kristiani, yaitu peringatan 1700 tahun perayaan konsili ekumenis besar yang pertama, yaitu konsili Nisea. Patut dicatat bahwa sejak zaman para rasul, para uskup telah berkumpul dalam berbagai kesempatan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan doktrinal dan masalah-masalah disipliner. Pada abad-abad pertama kekristenan, sinode sering diadakan di timur dan barat, yang menunjukkan pentingnya menjamin kesatuan umat Allah dan pemberitaan Injil dengan setia. Tahun Yobel dapat berfungsi sebagai kesempatan penting untuk memberikan ekspresi konkret terhadap bentuk sinodalitas ini, yang semakin diperlukan oleh komunitas Kristen untuk menanggapi kebutuhan mendesak akan evangelisasi. Semua orang yang dibaptis dengan karisma dan pelayanannya masing-masing mempunyai tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa berbagai tanda pengharapan memberikan kesaksian akan kehadiran Allah di dunia. Konsili Nisea berupaya menjaga kesatuan gereja yang terancam secara serius oleh penyangkalan terhadap keilahian penuh Yesus Kristus, dan dengan demikian juga menyangkal kesejajarannya dengan Bapa. Sekitar 300 uskup ambil bagian berkumpul atas perintah Kaisar Konstantinus. Pertemuan pertama mereka berlangsung di Istana Kekaisaran pada 20 Mei tahun 325.
Setelah berbagai perdebatan dengan rahmat Roh Kudus, mereka dengan suara bulat menyetujui pengakuan iman yang masih kita ucapkan setiap hari Minggu pada perayaan Ekaristi. Para bapa konsili memilih untuk memulai pengakuan iman tersebut dengan untuk pertama kalinya menggunakan ungkapan "Kami percaya" sebagai tanda bahwa semua gereja berada dalam persekutuan dan bahwa semua umat Kristiani menganut iman yang sama. Konsili Nisea merupakan tonggak sejarah gereja. Perayaan hari jadinya mengundang umat Kristiani untuk ikut menyanyikan himne pujian dan ucapan syukur kepada Tritunggal Maha Kudus dan khususnya kepada Yesus Kristus Putra Allah sehakikat dengan Bapa yang mengungkapkan kepada kita misteri cinta itu. Pada saat yang sama, Nisea mewakili seruan kepada semua gereja dan komunitas gerejawi untuk bertekun di jalan menuju kesatuan yang nyata dan dalam mencari cara yang tepat untuk menanggapi sepenuhnya doa Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21. Konsili Nisea juga membahas tanggal Paskah. Sampai hari ini, pendekatan yang berbeda terhadap pertanyaan ini menghalangi perayaan peristiwa fundamental iman kita pada hari yang sama. Untungnya, perayaan bersama akan terjadi pada tahun 2025. Semoga ini menjadi seruan bagi semua umat Kristiani Timur dan Barat untuk mengambil langkah maju menuju persatuan menjelang tanggal Paskah yang sama. Kita sebaiknya mengingatkan diri kita sendiri bahwa banyak orang yang tidak menyadari kontroversi di masa lalu gagal memahami bagaimana perpecahan dalam hal ini dapat terus terjadi. Pengharapan bersama iman dan kasih merupakan 3 bagian yang menyatu dari keutamaan teologis yang mengungkapkan inti kehidupan Kristiani. Dalam kesatuannya yang tak terpisahkan, pengharapan adalah keutamaan yang bisa dikatakan memberikan arah dan tujuan batin bagi kehidupan orang beriman. Oleh karena itu, Rasul Paulus mendorong kita untuk bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan, dan bertekun dalam doa. Roma 12 ayat 12. Tentunya kita perlu berlimpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Sehingga kita dapat memberikan kesaksian yang dapat dipercaya dan menarik tentang iman dan kasih yang berdiam di dalam hati kita. Agar iman kita bergembira dan amal kita bersemangat, dan agar kita masing-masing dapat memberikan senyuman, sikap persahabatan yang kecil, pandangan yang ramah, telinga yang siap mendengarkan, perbuatan baik, dengan mengetahui bahwa dalam Roh Yesus, hal-hal ini dapat terjadi bagi mereka yang menerima mereka. Benih harapan yang kaya. Namun apa yang menjadi dasar harapan kita? Untuk memahami hal ini, marilah kita berhenti sejenak dan merenungkan alasan pengharapan kita. 1 Petrus 3 ayat 15. Aku percaya akan kehidupan kekal. Demikianlah pengakuan iman kita. Pengharapan Kristiani menemukan dasar yang penting dalam kata-kata ini. Karena harapan adalah keutamaan teologis yang kita inginkan, kehidupan kekal sebagai kebahagiaan kita. Konsili Vatikan II menyatakan tentang harapan bahwa bila tidak ada dasar ilahi dan harapan akan hidup kekal, martabat manusia menanggung luka-luka amat berat, seperti sekarang ini sering ternyata. Lagi pula, teka-teki kehidupan dan kematian, kesalahan maupun penderitaan tetap tidak terpecahkan, sehingga tidak jarang orang-orang terjerumus ke dalam rasa putus asa. Namun, berdasarkan pengharapan yang menyelamatkan kita dapat memandang berlalunya waktu dengan kepastian bahwa sejarah umat manusia dan sejarah pribadi kita tidak akan menemui jalan buntu atau jurang yang gelap, melainkan diarahkan pada perjumpaan dengan Tuhan yang mulia. Oleh karena itu, kita menjalani hidup kita dengan pengharapan akan kedatangannya kembali, dan pengharapan untuk hidup kekal di dalam Dia. Dalam semangat ini, kami menjadikan doa sepenuhnya hati dari Jemaat Kristen Perdana yang diakhiri dengan kitab suci. Datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Wafat dan kebangkitan Yesus adalah inti iman kita dan dasar pengharapan kita.
Santo Paulus menyatakan hal ini secara ringkas dengan menggunakan 4 kata kerja. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 1 Korintus 15 ayat 3-5. Kristus mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan menampakkan diri. Demi kita, Yesus mengalami drama kematian. Kasih Bapa membesarkan dia dalam kuasa Roh Kudus dan menjadikan kemanusiaannya sebagai buah sulung dari keselamatan kekal kita. Pengharapan Kristiani justru terletak pada hal ini, bahwa dalam menghadapi kematian yang tampaknya merupakan akhir dari segalanya, kita mempunyai kepastian bahwa berkat kasih karunia Kristus yang diberikan kepada kita melalui pembaptisan, kehidupan diubah bukan berakhir selamanya. Dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan, dalam kebangkitannya kita menerima anugerah kehidupan baru yang meruntuhkan tembok kematian, menjadikannya jalan menuju kekekalan. Realitas kematian sebagai perpisahan yang menyakitkan dari orang-orang yang kita sayangi tidak dapat diredahkan dengan retorika kosong. Namun jubileum ini menawarkan kita kesempatan untuk mengapresiasi secara baru dan dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya anugerah hidup baru yang telah kita terima dalam pembaptisan. Sebuah kehidupan yang mampu mengubah wajah drama kematian. Patut direnungkan dalam konteks jubileum bagaimana misteri tersebut telah dipahami sejak abad-abad awal kehidupan gereja. Misalnya, tradisi membangun kolam pembaptisan berbentuk segi 8 seperti yang terlihat di banyak tempat pembaptisan kuno seperti di Santo Yohanes Lateran di Roma. Hal ini dimaksudkan untuk melambangkan bahwa pembaptisan adalah awal dari hari ke-8, hari kebangkitan, suatu hari yang melampaui perjalanan waktu mingguan yang normal, membukanya pada dimensi kekekalan dan kehidupan kekal, tujuan untuk yang kita lakukan dalam siara duniawi kita. Kesaksian paling meyakinkan mengenai harapan ini diberikan oleh para martir. Dengan teguh dalam iman mereka kepada Kristus yang telah bangkit, mereka meninggalkan kehidupan di dunia ini daripada mengkhianati Tuhan mereka. Para martir sebagai orang-orang yang percaya akan kehidupan kekal hadir dan jumlahnya banyak di setiap zaman. Dan mungkin bahkan lebih banyak lagi di zaman kita sekarang. Kita perlu menghargai kesaksian mereka untuk meneguhkan harapan kita dan membiarkannya menghasilkan buah yang baik. Para martir yang datang dari berbagai tradisi Kristen juga merupakan benih persatuan, ekspresi ekumenisme darah. Saya sangat berharap bahwa jubileum juga akan memasukkan perayaan ekumenis sebagai cara untuk menyoroti kekayaan kesaksian para martir ini. Lalu apa yang akan terjadi pada kita setelah kematian? Bersama Yesus, melampaui ambang batas ini, kita akan menemukan kehidupan kekal yang terdiri dari persekutuan penuh dengan Tuhan saat kita senantiasa berkontemplasi dan berbagi dalam kasih-Nya yang tak terbatas. Semua yang kita alami sekarang dalam harapan akan kita lihat dalam kenyataan. Kita diingatkan akan kata-kata Santo Agustinus. Ketika aku menyatu denganmu dalam seluruh keberadaanku, tidak akan ada lagi rasa sakit dan kerja keras. Hidupku akan menjadi kehidupan sejati, kehidupan yang sepenuhnya diisi olehmu. Apa yang menjadi ciri kepenuhan persekutuan ini? Menjadi bahagia. Kebahagiaan adalah panggilan kemanusiaan kita, sebuah tujuan yang dicita-citakan semua orang. Tapi apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan apa yang kita nantikan dan dambakan? Bukan kegembiraan yang berlalu begitu saja, kepuasan sesaat yang setelah dicapai akan meminta lebih dan lebih lagi. Dalam spiral keserakahan di mana jiwa manusia tidak pernah terpuaskan, melainkan semakin hampa. Kita mendambakan kebahagiaan yang secara pasti ditemukan dalam satu hal yang dapat memberi kita kepuasan, yaitu cinta. Dengan demikian, kita bahkan sekarang dapat berkata, "Aku dicintai, oleh karena itu aku ada. Dan aku akan hidup selamanya dalam cinta yang tidak mengecewakan. Cinta yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun."
Marilah kita mendengarkan sekali lagi kata-kata Rasul. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kenyataan lain yang berhubungan dengan kehidupan kekal adalah penghakiman Allah, baik pada akhir kehidupan kita maupun pada akhir sejarah. Para seniman seringkali berusaha untuk menggambarkannya. Di sini kita dapat memikirkan karya besar Michelangelo di Kapel Sistina, sesuai dengan visi teologis pada zaman mereka dan dengan tujuan untuk membangkitkan rasa kagum pada orang-orang yang melihatnya. Kita memang harus mempersiapkan diri kita secara sadar dan bijaksana untuk menghadapi saat ketika hidup kita akan diadili. Namun dari sudut pandang pengharapan, kita harus selalu melakukan kebajikan teologis yang menopang hidup kita dan melindunginya dari ketakutan yang tidak berdasar. Penghakiman Allah yang adalah kasih pasti akan didasarkan pada kasih, dan khususnya pada semua yang telah berhasil atau gagal kita lakukan sehubungan dengan mereka yang membutuhkan, yang di tengah-tengahnya Kristus, Sang Hakim sendiri hadir. Jadi, jelaslah bahwa yang kita maksudkan adalah suatu penghakiman yang tidak seperti yang dijatuhkan oleh pengadilan manusia di bumi. Hal ini harus dipahami sebagai hubungan kebenaran dengan Tuhan yang adalah kasih dan dengan diri sendiri dalam misteri kemurahan ilahi yang tak terselami. Kitab suci menyatakan, kamu telah mengajari umatmu bahwa orang yang adil harus juga murah hati. Kau beri umatmu harapan yang baik dengan memungkinkan mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, sehingga boleh mengharapkan belas kasihan pada waktu kami sendiri diadili. Seperti kata-kata Benediktus ke-16, pada saat penghakiman kita mengalami dan menyerap kuasa kasih-Nya yang luar biasa atas segala kejahatan di dunia dan di dalam diri kita sendiri. Penderitaan cinta menjadi keselamatan dan kegembiraan kita. Jadi, penghakiman berkaitan dengan keselamatan yang kita harapkan dan yang telah dimenangkan oleh Yesus bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Hal ini dimaksudkan untuk membawa kita pada perjumpaan definitif dengan Tuhan. Kejahatan yang telah kita lakukan tidak bisa disembunyikan. Ia perlu dimurnikan untuk memungkinkan perjumpaan definitif dengan kasih Tuhan. Di sini kita mulai melihat perlunya doa-doa kita bagi semua orang yang telah mengakhiri pesiarahan duniawi mereka. Solidaritas kita dalam sebuah perantaraan yang efektif berdasarkan persekutuan para kudus dan ikatan bersama yang menjadikan kita satu di dalam Kristus yang sulung dari semua ciptaan. Indulgensi Jubelium, berkat kekuatan doa, dimaksudkan secara khusus bagi mereka yang telah mendahului kita agar mereka dapat memperoleh belas kasihan sepenuhnya. Sesungguhnya, melalui indulgensi kita mengetahui kemurahan Tuhan yang tidak ada batasnya. Bukan suatu kebetulan bahwa pada zaman dahulu, istilah belas kasihan dapat dipertukarkan dengan istilah indulgensi. Justru karena istilah ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kepenuhan pengampunan Tuhan yang tidak ada batasan. Sakramen tobat meyakinkan kita bahwa Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita merasakan kata-kata Mazmur yang penuh kuasa dan menghibur. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 3-4, ayat 8, ayat 10 sampai dengan 12. Sakramen rekonsiliasi bukan hanya merupakan anugerah rohani yang luar biasa, namun juga merupakan sebuah langkah yang menentukan, penting
dan sangat diperlukan dalam perjalanan iman kita. Di sana, kita mengizinkan Tuhan menghapus dosa-dosa kita, menyembuhkan hati kita, membangkitkan kita, memeluk kita, dan memperlihatkan kepada kita wajahnya yang lembut dan penuh belas kasihan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengenal Tuhan selain membiarkan Dia mendamaikan kita dengan dirinya dan menikmati pengampunannya. Janganlah kita mengabaikan pengakuan dosa, tetapi temukan kembali keindahan sakramen penyembuhan dan sukacita ini, keindahan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Namun seperti yang kita ketahui dari pengalaman pribadi, setiap dosa meninggalkan bekasnya. Dosa mempunyai konsekuensi, tidak hanya secara lahiriah sebagai akibat dari kesalahan yang kita lakukan, namun juga secara batinia. Karena setiap dosa, bahkan dosa ringan, mengandung keterikatan yang tidak sehat terhadap makhluk hidup yang harus disucikan, baik di bumi ini atau setelah kematian, di dalam status yang disebut api penyucian. Katekismus Gereja Katolik nomor 1472. Dalam kemanusiaan kita yang lemah dan tertarik pada kejahatan, sisa-sisa dosa tertentu masih ada. Hal-hal ini dihilangkan melalui indulgensi, selalu melalui kasih karunia Kristus, yang sebagaimana ditulis oleh Santo Paulus ke-6, adalah indulgensi kita. Lembaga Tribunal Apostolik akan mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk dapat memperoleh dan mengefektifkan praktek indulgensi Yubelium. Pengalaman pengampunan penuh ini membuka hati dan pikiran kita terhadap perlunya memaafkan orang lain. Pengampunan tidak mengubah masa lalu. Hal ini tidak dapat mengubah apa yang terjadi di masa lalu, namun pengampunan dapat memungkinkan kita untuk mengubah masa depan dan menjalani kehidupan yang berbeda, bebas dari kemarahan, permusuhan, dan dendam. Pengampunan memungkinkan masa depan yang lebih cerah, yang memungkinkan kita melihat masa lalu dengan cara pandang yang berbeda, yang lebih tenang, meski masih membawa jejak air mata masa lalu. Pada Yubelium luar biasa yang terakhir, saya menugaskan para misionaris belas kasih dan mereka terus menjalankan misi penting itu. Pada tahun Yobel yang akan datang, semoga mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan menghidupkan kembali pengharapan dan menawarkan pengampunan setiap kali ada orang berdosa yang datang kepada mereka dengan hati terbuka dan kehendak untuk bertobat. Semoga mereka tetap menjadi sumber rekonsiliasi dan dorongan untuk menatap masa depan dengan harapan tulus yang diilhami belas kasihan Bapa. Saya mendorong para uskup untuk memanfaatkan pelayanan yang berharga itu, terutama dengan mengutus mereka ke tempat-tempat mereka yang sedang mengalami ujian, penjara, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana martabat manusia dilanggar, kemiskinan merajalela, dan kerusakan sosial merajalela. Di tahun Yobel ini, semoga semua orang dapat menerima pengampunan dan penghiburan dari Tuhan. Bunda Allah adalah saksi paling mulia harapan itu. Dalam diri Santa Perawan, kita melihat bahwa harapan bukanlah optimisme yang naif, melainkan anugerah rahmat di tengah kenyataan hidup. Seperti setiap ibu, setiap kali Maria memandang putranya, ia memikirkan masa depannya. Tentunya dia terus merenungkan dalam hatinya kata-kata yang diucapkan kepadanya di bait suci oleh Simeon yang sudah tua. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lukas 24 ayat 35. Di kaki salib, dia menyaksikan penderitaan dan kematian Yesus, putranya yang tidak bersalah. Walaupun diliputi oleh kesedihan yang begitu mendalam, Maria tetap memperbarui fiatnya. Ia tidak pernah meninggalkan harapan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan cara ini, Maria bekerja sama demi kita dalam menggenapi semua yang telah dinubuatkan putranya ketika mengumumkan bahwa dia harus mengalami penderitaan yang sangat besar dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan bangkit kembali setelah 3 hari. Markus 8 ayat 31. Dalam duka derita yang dipersembahkan dalam cinta, Maria menjadi bunda kita, bunda pengharapan. Bukan suatu kebetulan bahwa kesalehan populer terus menyebut perawan terberkati sebagai Stella Maris.
Sebuah gelar yang mengungkapkan harapan pasti bahwa di tengah badai kehidupan ini, Bunda Allah datang membantu kita, menopang kita dan mendorong kita untuk bertahan dalam pengharapan dan kepercayaan. Dalam hal ini, saya ingin mencatat bahwa tempat suci Bunda Maria dari Guadalupe di Mexico City sedang bersiap untuk merayakan pada tahun 2031 5 abad penampakan Bunda Maria yang pertama. Melalui Juan Diego, Bunda Allah membawa pesan harapan revolusioner yang terus ia sampaikan kepada setiap peziarah dan umat beriman. Bukankah aku di sini yang adalah ibumu? Pesan tersebut terus menyentuh hati di banyak tempat suci Maria di seluruh dunia, di mana tak terhitung banyaknya peziarah yang menyampaikan kepada Bunda Allah yang kudus atas kekhawatiran, kesedihan, dan harapan mereka. Selama tahun Yobel, semoga tempat suci ini menjadi tempat penyambutan yang sakral dan ruang istimewa bagi kelahiran kembali harapan. Saya mendorong semua peziarah ke Roma untuk meluangkan waktu berdoa di tempat ziarah Maria di kota tersebut, untuk menghormati Bunda Maria dan memohon perlindungannya. Saya yakin bahwa setiap orang, terutama mereka yang menderita dan mereka yang paling membutuhkan, akan mengetahui kedekatan Maria, ibu yang paling penuh kasih sayang, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan yang bagi umat Allah yang kudus adalah sebuah tanda harapan dan penghiburan. Dalam perjalanan kita menuju tahun Yobel, marilah kita kembali ke kitab suci dan menyadari bahwa kitab suci berbicara kepada kita dengan kata-kata berikut. Semoga kita yang berlindung kepadanya beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ibrani 6 ayat 18-20. Kata-kata tersebut merupakan dorongan yang kuat bagi kita untuk tidak pernah kehilangan harapan yang telah diberikan kepada kita, untuk berpegang teguh pada harapan tersebut, dan untuk menemukan perlindungan dan kekuatan kita di dalam Tuhan. Gambaran tentang sau ini sangat mengesan. Kita terbantu untuk mengenal stabilitas dan keamanan yang kita miliki di tengah-tengah gejolak kehidupan, asalkan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Badai yang menerpa kita tidak akan pernah menang, karena kita tertambat dengan kuat pada pengharapan yang lahir dari kasih karunia, yang memampukan kita untuk hidup di dalam Kristus dan mengatasi dosa, ketakutan, dan kematian. Pengharapan ini yang melampaui kesenangan sesaat dalam hidup dan pencapaian tujuan-tujuan jangka pendek kita, membuat kita bangkit mengatasi percobaan dan kesulitan, dan mengilhami kita untuk terus maju, tidak pernah melupakan keagungan tujuan surgawi yang menjadi tujuan panggilan kita. Dengan demikian, tahun Yobel yang akan datang akan menjadi tahun suci yang ditandai dengan harapan yang tidak pernah pudar, yaitu harapan kita kepada Tuhan. Semoga ini membantu kita memulihkan kepercayaan penuh yang kita perlukan, baik dalam gereja, masyarakat, hubungan interpersonal, hubungan internasional, maupun dalam tugas kita untuk meningkatkan martabat semua orang dan menghormati anugerah ciptaan Allah. Semoga kesaksian umat beriman bagi dunia saat ini menjadi ragi pengharapan sejati, pertanda langit baru dan bumi baru. 2 Petrus 3 ayat 13. Di mana pria dan wanita akan berdiam dalam keadilan dan keharmonisan, dalam pengharapan yang penuh sukacita akan penggenapan janji Tuhan. Semoga kita tertarik pada harapan ini. Melalui kesaksian kami, semoga harapan menyebar kepada semua orang yang dengan penuh harap mencarinya. Semoga cara kita menjalani hidup menyampaikan kepada mereka dengan banyak kata, harapan pada Tuhan, pegang teguh, tegar dan berharap pada Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Semoga kekuatan pengharapan mengisi hari-hari kita saat kita menantikan dengan penuh keyakinan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya lah segala puji dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya.